Apa yang dipaparkan Buya Syakur tentang kontrol sosial dan juga intelektual masyarakat kita. Baik, nampaknya kita sesuai dengan komitmen kita di awal bahwa kita hari ini kajian hanya 1 jam dan kita akan masuk pada closing statement. Ya. Untuk closing statement yang pertama, saya berikan waktu kepada Mbak Eri Maya. Silakan Mbak Eri Maya untuk closing statement dengan waktu yang terukur sekali. Silakan Mbak Eri. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya, tetaplah menjadi orang yang sabar dan selalu istiqomah. Sepertinya closing statement saya agak tidak nyambung ya Bapak, karena saya tidak terpikirkan sekali karena sangat cepat sekali. Sepertinya itu saja. Baik, terima kasih. Ini masih ingat punya kenangan di KKN apanya ini. Iya, di Kang Afar. Kemudian berikutnya Pak Tato silakan untuk closing statement. Iya, ini KKN-nya rupanya berkesan ini, Mbak Eri Maya nih. Pemirsa, closing statement saya malam ini, saya akan membuat imajinasi tentang bagaimana diksi jembatan. Jembatan itu pemirsa banyak maknanya. Jembatan terpendek itu adalah jembatan putus asa. Jembatan terpanjang yaitu pengharapan penuh dengan doa. Kalau jembatan terkuat tentu iman kita. Ada lagi nih jembatan termahal, itu adalah jembatan pengorbanan, Kang Afal. Kalau jembatan terindah adalah jembatan kasih sayang. Ini ada berikutnya jembatan yang sangat menakutkan, yaitu jembatan di akhirat, namanya Siratal Mustaqim, mengerikan. Ada lagi jembatan yang paling manis, judul film, si manis jembatan Ancol. Berikutnya ada jembatan tinggi di beberapa daerah, namanya jembatan layang. Itu kira-kira determinasi tentang diksi jembatan. Saya kembali ke Kang Afkar. Mohon maaf pemirsa. Terima kasih. Closing statementnya berkaitan dengan jembatan, jembatan, dan jembatan. Terima kasih. Berikutnya closing statement disampaikan Buya Syakur. Silahkan Buya. Jadi memang malam ini sesungguhnya masih dalam proses recovery. Kesehatan saya belum sempurna. Tapi yang penting asal tidak libur lah, kita mulai aja. Ya, karena apa? Saya kangen kok pengen ketemu dengan sahabat-sahabat. Sekalipun hanya 1 jam. Ya kan. Sebab dalam keadaan kita bahagia, proses kesembuhan juga akan lebih cepat kok. Ya, jangan biarkan hatimu gaduh dan kecewa. Bahagiakan hatimu. Itu salah satu cara menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, pada closing statement ini artinya seringkali kita dari kajian ini menyepelekan orang yang sudah diberi firasat oleh Tuhan itu. Karena kedekatannya dengan Tuhan, dengan kema'rifatannya, dia diberi kemampuan punya indera keenam yang bisa melihat, menerawang apa yang bakal terjadi. Di tengah-tengah masyarakatnya itu reaksinya beragam. Ada yang disepelekan, ada yang dianggapnya pendusta, dukun palsu. Betul nggak? Ya. Ada yang saking persanya sebut waliullah dan sebagainya. Ya. Nah itu saya kira persoalan firasat itu tidak menjadi standar, hanya sebagai indikator saja. Ya, bahwa orang itu sudah kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bisa melihat kedekatan Tuhannya di dalam hatinya sendiri. Ya, melalui proses perawatan, ya, pemeliharaan, kejernihan, kebersihan hatinya yang terus berkesinambungan. Saya kira siapapun akan bisa mendapatkan anugerah semacam itu asal konsisten selalu merawat bagaimana hati kita selalu dalam keadaan damai semacam itu. Ibaratnya begini, ketika air itu mengalir seperti sungai Cimanuk, bangkai-bangkai binatang
apakah bangkai kerbau, bangkai anjing, bangkai kucing, bangkai tikus, dengan arus yang deras tidak akan membuat air sungai Cimanuk itu menjadi berbau busuk kok. Ya, karena semuanya mengalir. Nah, otak seperti itu tuh otaknya para ulama yang aktivitasnya sehari-hari. Tetapi ketika air itu tenang, jernih, tidak digoyang, tidak diaduk-aduk, apa yang terjadi? Semua partikel-partikel yang ada, endut-endutnya itu akan turun semua ke bawah. Dan terjadilah air itu menjadi terang, bening, transparan, sampai ikan yang mengalir dalam pun kelihatan semuanya. Itulah hatinya orang-orang yang jiwanya damai. Tetapi kedua-duanya punya sisi positif dan negatif. Air yang tenang, tidak mengalir, dia jernih. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, tidak disuding, tidak difilter dengan baik, lama-lama bisa bau busuk juga. Hati-hati. Ya, otak para ulama ya yang beraktivitas ngaji, ceramah, diskusi dan sebagainya, dia mengalir, dia nggak busuk, sampah semua lewat semuanya, nggak ada pengaruhnya. Ya, tetapi ya tidak jelas apa di dalam air itu, kita nggak ada yang tahu. Ya, karena mereka dalam stream lain, arus besar itu terbawa dalam arus besar semacam itu. Jadi ini dalam artian ulama aktivitas seperti itu, ini para sufi yang merawat kedamaian hati yang seperti itu, masing-masing punya resiko yang berimbang juga sesungguhnya. Tinggal Anda memilih bagaimana, kira-kira airnya deras, mengalir, tapi tanpa ada bangkai-bangkai, dan airnya jernih, bagaimana caranya, terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analogi air yang sudah disampaikan Buya Syakur menyentuh kita semuanya, bagaimana kita membuat menyongsong hati kita selalu damai. Air yang bening akan bisa melihat sampai ke dasarnya. Begitu juga air yang terus mengalir, tentu kita akan sulit untuk melihat ke dalamnya. Tapi itu merupakan dinamisasi kita bagaimana berpikir yang baik. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Iri Maya yang sudah bersedia membacakan Gelombang Cinta malam hari ini. Juga teman-teman yang saat ini sudah berada di virtual, namun mohon maaf belum terfasilitasi untuk bisa bergabung langsung atau bertanya langsung kepada Buya Syakur pada malam hari ini, juga untuk ke Pak Tato dan untuk pada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Saya ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jalan Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, MA atau Madrasah Aliyah, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan pendaftarannya saat ini masih secara online, dan untuk tata caranya bisa dilihat di running tag yang ada di layar YouTube. Terima kasih semuanya, dan saya Afkar mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.